Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kondisi sehat walafiat di bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa, berkumpul. Mudah-mudahan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa tidak ada amal solih yang dilakukan di bulan haram, salah satunya adalah bulan Rajab yang sedang kita nikmati ini, kecuali pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kajian hari ini berbeda dengan kajian sebelumnya yang dilakukan di luar bulan haram. Yang ini lebih istimewa, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian salatnya juga lebih istimewa. Tapi sebaliknya Ibnu Abbas mengatakan demikian pula kesalahan-kesalahan yang terjadi di bulan haram, maka nilai kebenciannya, kemurkaannya juga akan dinilai berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan bulan yang disucikan ini, karena selain pahalanya yang dinilai berbeda, juga kesalahan-kesalahannya akan dinilai berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membaca surah Az-Zalzalah, surah yang diturunkan menurut sebagian ulama di Mekah, sebagian lagi di Madinah. Disebut di Mekah karena memang iklimnya, situasinya berbicara tentang hari kiamat. Tema pokok yang biasa disampaikan dalam surah-surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu memang tandanya sederhana. Satu, ayatnya pendek-pendek. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, pendek-pendek. Ya, beda dengan ayat Madani yang panjang-panjang. Ya, yang panjang-panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, satu halaman penuh, satu ayat, satu halaman penuh. Itu surah Madaniyah, ayatnya panjang-panjang. Kemudian temanya surah-surah Makkiyah ini berbicara tentang tauhid, terutama tentang keimanan kepada hari akhir. Makanya banyak ulama yang mengatakan ini adalah surah Makkiyah. Tapi ada yang mengatakan ini surah Madaniyah karena ada hadis dari Nabi SAW, diriwayatkan bahwa dulu pada zaman Nabi tinggal di Madinah, ada dua orang yang kemudian bercakap-cakap. Yang satu kemudian menganggap bahwa amal-amalan solih yang dilakukan, amalan yang sederhana, amalan yang kecil, mungkin gak akan ada catatannya kalau yang kecil. Yang satu lagi menganggap kalau amalan-amalan salah, kalau itu adalah dosa-dosa kecil, paling juga gak akan ada diperhitungkan. Maka kemudian diturunkanlah ayat, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal saleh meskipun sebutir debu, maka dia akan melihat balasan dari amal yang dia lakukan. Demikian pula barang siapa yang melakukan kesalahan meskipun sebutir debu, atau partikel paling kecil yang pernah dikenal oleh manusia, itu dzarrah. Zamannya debu, zamannya semut, anak semut gitu. Biji sawi kalau orang dulu, biji sawi saya belum pernah lihat juga. Saking kecilnya diibaratkan dengan biji sawi, saking kecilnya diibaratkan dengan semut, dengan debu, saking kecilnya. Jadi dzarrah itu hanya ingin menggambarkan betapa kecilnya amal perbuatan itu. Mungkin kalau untuk orang zaman sekarang adalah partikel yang paling sederhana yang menyusun sebuah kehidupan gitu ya. Misalnya apa ya, partikel paling kecil atom. Atom juga kemudian bisa dibelah lagi ya. Ternyata ada inti atomnya, ternyata ada
sebagainya. Pokoknya bagian paling kecil dari sesuatu, nah itu namanya dzar. Maka disebutkanlah surat ini adalah surah Madaniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Sebelumnya diletakkan setelah surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu menjelaskan tentang orang beriman akan mendapatkan surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai dan seterusnya. Orang-orang yang tidak beriman akan mendapatkan jahanam dan seterusnya. Kapan itu terjadi? Terjadinya adalah ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, ini hubungan antara surat ini dengan surat sebelumnya. Semua itu terjadi, balasan itu terjadi ketika Allah mengguncangkan bumi ini. Ketika bumi ini berguncang, zilzalaha dengan guncangan yang khas. Guncangan yang edisi terbatas, guncangan yang spesial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baik dari segi kualitas guncangannya maupun dari segi kuantitas guncangannya. Ini guncangan gak pernah ada. Kalau secara kualitas guncangan mungkin gempa Chili ya, mungkin yang paling dahsyat 9,1 atau 9,3 skala Richter. Ya, yang kemudian menghabiskan hampir satu kota, rata semua, dan kemudian setelah itu disusul oleh gelombang tsunami setinggi 25 meter, 25 meter, dahsyat. Ya, itu yang pernah ada tuh guncangan. Kemudian disusul oleh tsunami Aceh, ya, yang guncangan nomor 3. Dengan ribuan korban dan tidak terhitung berapa kerugian dan kerusakan yang terjadi. Itu guncangan dari segi kualitas tidak sebanding dengan guncangan yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Dari segi kuantitas, kalau guncangan zaman sekarang ada titik-titik tertentu, ya, ada titik gempanya, ya, dimana kalau titik gempanya di suatu daerah, maka nanti jangkauan terluasnya akan masih terasa di daerah anu, sepanjang radius ratusan kilometer misalnya. Ada titik gempanya. Pada hari kiamat nanti nggak ada titik gempanya, karena semua bagian bumi diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuantitas guncangannya jauh lebih luas, karena menyeluruh semua titik di bumi ini akan diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi kualitas guncangannya tidak ada bandingannya dengan 9,1 atau 9,2. Makanya kemudian dijelaskan di dalam surah Al-Hajj itu, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia takutlah kalian kepada Rabb kalian, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncangan kiamat itu adalah guncangan yang benar-benar dahsyat. Sampai kalau ada wanita yang hamil 5 bulan, 4 bulan, 6 bulan, lahir saat itu juga. Sampai kalau ada orang yang tadinya sehat walafiat itu seperti orang mabuk. Orang-orang panik. Jangankan dengan guncangan yang semua diguncangkan, sekarang dengan makhluk yang hampir tidak bisa dilihat, semua orang panik. Dengan virus yang bahkan tidak bisa dilihat, saking kecilnya. Tidak bisa dilihat, betapa orang banyak panik. Bagaimana jika itu terjadi dengan makhluk yang luar biasa besarnya? Gunung-gunung misalnya, bumi kita ini, lautannya dididihkan kemudian ditumpahkan dan lain sebagainya. Maka apabila Allah kemudian menyatakan banyak orang yang mendadak menjadi gila, orang-orang mendadak seperti orang-orang yang mabuk, wanita-wanita yang belum saatnya melahirkan saat itu juga, anak kecil tiba-tiba beruban semua. Anak kecil yang rambutnya hitam, anak-anak kecil, tiba-tiba begitu guncangan itu terjadi beruban semua. Saking shock, saking kagetnya, hormonnya berantakan dan lain sebagainya. Ini guncangan pada hari kiamat. Kapan ini terjadi? Ada para ulama yang mengatakan ini adalah ketika tiupan pertama. Ya. Maka kalau diterjemahkan tiupan pertama, maka ayat keduanya adalah
wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi kemudian mengeluarkan isinya. Sampai disebutkan di dalam hadis, tulqi al-ardu aflada kabdiha. Suatu saat bumi akan memuntahkan isinya, sampai emas yang seperti piringan-piringan logam, sampai seperti tiang-tiang yang besar. Jadi emasnya bukan emas ini, tiang-tiang terbuat dari emas dikeluarkan oleh bumi ini. Piringan-piringan logam terbuat dari emas dikeluarkan oleh bumi ini. Kemudian datang seseorang pembunuh, lalu dia berkata, fi hadza qataltu, aku tuh dulu membunuh gara-gara ini, gara-gara kekayaan, gara-gara emas, gara-gara permata. Kemudian dia lewat tanpa mengambil satupun emas yang terhampar di depan matanya. Kemudian datang lagi orang yang memutuskan silaturahim, bahkan ada yang kemudian membunuh saudaranya sendiri demi warisan dan lain sebagainya. Dia akan lewat, kemudian melihat emas-emas yang bergeletakan ini. Fi hadza qata'tu, untuk inilah aku dulu memutuskan hubungan darah. Sampai gak mau kenal saudaranya lagi, sampai kemudian ribut di antara sesama saudara gara-gara ini. Lalu dia berlalu begitu saja tanpa mempedulikan emas-emas yang ada di depan matanya. Lalu datang lagi orang yang sudah terpotong tangannya. Fi hadza quti'at yadayya, gara-gara inilah tangan saya terpotong, saya dulu mencuri gara-gara ini. Tapi pada saat itu nggak ada satupun yang mau ambil. Ini kalau kita terjemahkan bahwa idza zulzilatil ardu zilzalaha, guncangan yang demikian khas yang hanya terjadi pada saat itu terjadi ketika tiupan pertama. Maka terjemahan wa akhrajatil ardu athqalaha adalah ketika bumi mengeluarkan semua isi kekayaannya yang selama ini dicari dengan berbagai macam alat yang canggih itu. Pada saat itu dikeluarkan dengan sendirinya dan tampak di depan manusia. Serakus-rakusnya orang, ada yang sampai membunuh, ada yang sampai memusuhi saudaranya. Saat itu gak ada yang berselera mengambil. Semuanya lewat begitu saja. Saking dahsyatnya pada hari itu. Kalau kemudian yang dimaksud guncangan ini adalah pada tiupan kedua. Tiupan kedua ketika semua dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Maka terjemahan wa akhrajatil ardu athqalaha adalah ketika mayat-mayat yang sudah dititipkan di bumi, cuma dititipkan, nanti akan dikeluarkan lagi. Dikeluarkan isi bumi itu, yaitu mayat-mayatnya. Kita nanti yang sudah wafat kemudian dikubur di bumi, suatu saat akan dimuntahkan lagi. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, aku adalah orang yang pertama kali terbuka kuburnya. Kemudian nanti diikuti oleh para nabi yang lain. Semua orang akan dibangkitkan lagi. Maka pada saat itulah orang-orang kafir berkata, qalu man ba'atsana min marqadina, siapa ini yang membangkitkan kami dari tempat kuburan kami? Kemudian dia ingat, oh inilah yang dulu dijanjikan oleh para rasul. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah ternyata yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka baru meyakininya setelah mereka mati kemudian dibangkitkan lagi. Mereka berkata, siapa yang membangkitkan kami? Dalam keadaan yang demikian paniknya, dan mereka kemudian baru menyadari, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah ternyata yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, dan benar apa yang disampaikan oleh para utusan itu. Wa qala al-insanu ma laha, manusia bertanya-tanya, apa yang terjadi? Kenapa bisa diguncangkan sedahsyat itu? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada saat itulah bumi akan menceritakan apa yang pernah terjadi di atas punggungnya. Bumi akan menceritakan apa yang terjadi di atas punggungnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna ma akhbaruha, kalian tahu enggak apa yang diceritakan bumi itu? Ketika Nabi membacakan ayat ini, ya.
dan bumi menceritakan apa yang pernah terjadi. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ma akhbaruha?" Tahukah kalian apa yang diceritakan oleh bumi? Kalau mereka semua menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Nabi menjawab, "Antashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha." Bumi akan memberikan kesaksian atas apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Yaumu kada wa yaumu kada, hari ini dan hari yang itu pada jam sekian si fulan mengerjakan ini persis di atas punggungku. Di mana kita melakukan maksiat? Di atas punggung bumi. Di mana kita melakukan taat? Di atas punggung bumi. Ya. Mau kemana kita lari, kita akan tetap melakukan maksiat itu di atas punggung bumi. Maka bumi kemudian akan menceritakan semua yang pernah terjadi, bahwa si fulan pada tanggal sekian pernah melakukan ini dan ini. Si fulan yang lain pernah melakukan yang itu dan yang itu. Fahadhihi akhbaruha. Inilah cerita yang diungkapkan oleh bumi. Sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menganjurkan kita untuk memperbanyak catatan amal solih di beberapa tempat yang berbeda. Misalnya sholat. Kan setelah sholat fardu, sholat sunnahnya geser. Itu banyak hikmahnya. Pertama, karena setiap jengkal bumi ini akan bersaksi. Sehingga ada banyak jengkalan bumi yang akan bersaksi bahwa kita pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kemudian karena yang kedua, Nabi memerintahkan kita agar memisahkan satu sholat dengan sholat yang lain. Imma bil kalam, baik dengan ucapan. Jadi kalau sudah sholat sunnah, jangan langsung sholat fardu. Harus ada jeda. Harus ada jeda. Atau setelah sholat fardu, jangan langsung sholat sunnah. Kebiasaan Nabi SAW, kalau iqomahnya lama, Nabi tidur lagi. Jadi kalau sholat subuh, Nabi kan biasa sholat qobliyah subuh di rumah. Kan iqomahnya agak lama ya. Nabi tidur lagi. Bapak-bapak tidur lagi, bangun di salat 7 ya. Tapi itu kebiasaan Nabi SAW. Ya, tidurnya ada yang mengatakan benar-benar tertidur, ada yang mengatakan hanya baring-baringan saja. Tapi Nabi ingin menunjukkan kepada kita ada jeda antara satu amalan sunnah dengan amalan yang wajib. Nah, salah satunya yang tadi. Wa naktubu ma qaddamu ala atharihim. Allah itu akan mencatat setiap jejak yang pernah kita lakukan. Jejak salat sunnah di sini, jejak salat fardu di sini, ya, jejak sedekah di sebelah mana ya. Makanya Umar bin Khattab itu ketika beliau pernah melakukan kesalahan di suatu tempat, dia akan datang ke tempat yang sama dan melakukan kebaikan di tempat itu. Karena dia khawatir tempat itu akan menjadi saksi atas dia yang memberatkan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Pak kita pernah maksiat? Ingat-ingatlah di mana kita pernah maksiat. Biasanya kan di tempat-tempat tersembunyi, misalnya di kamar, ya, di mana. Perbanyak perbuatan baik. Umar bin Khattab pernah mencela dan mencaci Nabi di pelataran Ka'bah, lalu dia datang ke pelataran Ka'bah dan kemudian memuji Nabi di situ. Khawatir ini tempat bersaksi atas dia yang memberatkannya pada hari kiamat. Maka kemudian Umar bin Khattab memuji, menyanjung Nabi di tempat itu. Kita pernah bergibah di mana? Datangi lagi Pak kafenya. Ya. Nongkrong di kafe, kemudian ya menggibah orang lain. Datang lagi kafenya, kemudian kita berbuat baik di situ. Mudah-mudahan al-hasanat yudhibnus sayyi'at. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus tuh jejak keburukan yang pernah kita lakukan. Insyaallah kalau begitu berapa banyak tempat yang harus kita datangi. Karena kita kadang-kadang melakukan keburukan di sana, kadang di situ, dan di banyak tempat yang lain. Ini karena bumi akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Dan bukan cuma bumi, semua benda akan Allah izinkan untuk memberikan kesaksian. Ya. Termasuk
Misalnya ini HP yang kita pegang ini akan menjadi saksi kita pada hari kiamat. Apa sih yang kita lakukan dengan HP kita ini? Televisi kita, komputer kita, laptop kita, sandal kita, semuanya akan menjadi saksi. Yang ini nih jual dari sekarang ya. Ini akan menjadi saksi bagi kita ya, kalau kita menggunakannya untuk yang Allah ridhoi, maka mereka akan menjadi saksi kebaikan atas kita. Oh kan mereka benda mati. Bagi Allah itu nggak ada benda mati. Hadis sahih tentang keutamaan azan itu dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, lantangkanlah suara azan karena tidak akan ada yang mendengar suara azan, insun wala jinnun wala hajarun wala nabatun, dan seterusnya. Manusia, jin, tumbuhan, hewan-hewan, batu-batuan, semua yang dilewati oleh suara azan, mereka akan menjadi saksi kebaikan atas muazin pada hari kiamat. Jadi nanti muazin jangan saling dorong-dorong ya. Muazin itu sejauh suaranya terdengar, maka semua yang dilewati suara muazin itu, baik batu-batuan, tembok, jam dinding, semua manusia, jin ya, bahkan setan yang mendengar suara azan, dia akan dipaksa menjadi saksi kebaikan. Makanya kan setan kalau dengar suara azan, dia lari kencang walau durat, sambil terkentut-kentut, mengeluarkan bunyi-bunyian. Kenapa? Dia nggak mau dengar suara azan, Pak. Tugasnya adalah menyesatkan manusia, membuat manusia jatuh derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba dia dipaksa harus menjadi saksi kebaikan. Dan kan nggak sesuai job desk-nya gitu, kira-kira begitu ya. Setan tujuannya adalah merusak manusia. Tiba-tiba gara-gara suara azan dia dipaksa menjadi saksi kebaikan. Ya mana mungkin dia mau. Makanya kemudian dia lari terbirit-birit kalau mendengar suara azan. Jadi karena semua akan menjadi saksi pada hari kiamat, sebab itulah kemudian diperbanyak tempat-tempat untuk melakukan kebaikan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia kemudian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ashtatan. Ashtatan itu terjemahannya ada dua macam. Pertama secara berkelompok-kelompok ya. Kelompok tukang ghibah, ada ratu ghibahnya. Kelompok ahli kajian ada ya, pemimpin kajiannya. Ada yang kelompok ahli sedekah, ada imam sedekahnya gitu. Wasiqal ladzina ittaqau ila jannati zumaro, kemudian yang kafaru juga zumaro. Setiap orang ya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang setipe dengan dia. Usurul ladzina zalamu ma'azwajihim. Orang-orang zalim dikumpulkan dengan orang zalim lagi, yang saleh dengan saleh lagi, ahli salat dengan ahli salat lagi ya. Ini arti yang pertama, manusia kemudian akan dikumpulkan, digiring oleh malaikat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkelompok-kelompok. Ada kelompok-kelompoknya. Ada juga yang menerjemahkan ashtatan ini bercerai-berai, seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, ka'annahum jaradan muntashir, seperti belalang yang gak jelas arahnya. Saking paniknya, begitu dibuka kuburannya dan mereka hidup lagi, mereka ada yang ke kanan, ke